Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan jurnal yang berjudul Potensi Panas Bumi dan Kaitannya dengan Pengembangan Energi di Indonesia untuk nilai PJBL mata kuliah Fisika Gunung Api dan Eksplorasi Panas Bumi. Dengan dosen pengampu Ibu Ira Kusumadewi SSIMT, Program Studi Teknik Geofisika. Adapun anggota kelompoknya dari kelompok 5 ini adalah yang pertama ada saya sendiri, Aneza Putri Maharani dengan NIM 18, ada Nuri Feveliana dengan NIM 4, Gita Sari dengan NIM 22, dan Weni Aulia dengan NIM 27. Selanjutnya, untuk pendahuluan, potensi panas bumi di Indonesia mendorong pengembangan energi Indonesia dengan kondisi geografis yang unik dan potensi panas bumi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan ini. Mari kita bahas potensi panas bumi di Indonesia dan kaitannya dengan pengembangan energi nasional. Selanjutnya ada potensi panas bumi dan kelimpahan sumber daya akan dibacakan oleh Nurifai. Baiklah, potensi panas bumi, kelimpahan pada sumber dayanya. Dengan lokasi yang strategis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik aktif, yaitu Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Yang ini menghasilkan aktivitas vulkanik yang tinggi yang mendukung potensi panas bumi. Yang dimana cadangan besar Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di dunia dengan mencapai 28.994 MWE, setara dengan lebih dari 200 miliar barel minyak. Pemanfaatan panas bumi menuju energi berkelanjutan yaitu ada 3. Yang pertama, pembangkitan listrik. Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menjadi dominasi di Indonesia. Yang kedua, pemanfaatan langsung, yaitu selain pembangkit listrik, panas bumi juga dapat digunakan secara langsung dalam berbagai sektor, seperti pertanian dan industri. Yang ketiga, pompa kalor. Pemanfaatan energi panas bumi untuk pompa kalor dapat membantu dalam penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, adapun tantangan pengembangan panas bumi akan dibacakan oleh Weni. Baiklah, untuk tantangan pengembangan panas bumi itu terdiri dari 4, yaitu investasi awal pengembangan panas bumi relatif tinggi yang menjadi kendala utama. Terus yang kedua, peraturan yang kompleks dan tumpang tindih menjadi tantangan dalam pengembangan panas bumi, terutama terkait dengan lokasi di hutan lindung dan area konservasi. Terus yang ketiga, kurangnya pemahaman dan informasi tentang manfaat panas bumi dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat di sekitar lokasi proyek. Terus yang keempat, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil menjadi kendala dalam akses dan pengembangan panas bumi. Selanjutnya ada strategi pengembangan panas bumi. Yang pertama, kebijakan yang mendukung pengembangan panas bumi melalui insentif, regulasi yang jelas, dan pendanaan. Terus yang kedua, sosialisasi dan edukasi untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap proyek panas bumi. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisien dan penurunan biaya pengembangan panas bumi. Yang keempat, kerjasama dengan antar negara lain yang memiliki pengalaman dan pengembangan panas bumi untuk transfer teknologi dan investasi. Uh, 10.000 target terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi mencapai 10.000 MW pada tahun 2025. Terus skenario terbaik memperkiraan tercapainya kapasitas terpasang sebesar 3.458 MW pada tahun 2025. Keberhasilan pengembangan panas bumi, target, dan skenario. Baiklah. Selanjutnya, adapun manfaat panas bumi, dampak positif bagi Indonesia akan dibacakan oleh Gita. Manfaat panas bumi dampak positif bagi Indonesia. Ketahanan energi. Pengembangan panas bumi membantu meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ramah lingkungan. Panas bumi merupakan sumber energi bersih dan terbarukan, berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendorong ekonomi.
Pengembangan panas bumi menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. A. Panas bumi di Indonesia mendorong pengembangan energi Indonesia dengan kondisi geografis yang unik dan potensi panas bumi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan ini. Mari kita bahas potensi panas bumi di Indonesia dan kaitannya dengan pengembangan energi nasional. Adapun langkah maju menuju masa depan energi. Pengembangan panas bumi di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi panas bumi untuk mencapai target energi nasional dan membangun masa depan energi yang berkelanjutan. Untuk kesimpulan dari presentasi kami ini, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar, dengan cadangan sekitar 40% dari total global, menjadikannya salah satu negara dengan potensi energi panas sekitar 4 hingga 5% dari kapasitas yang ada. Energi panas bumi dapat berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, terutama sebagai alternatif energi ramah lingkungan yang berkelanjutan, menggantikan energi tak terbarukan seperti minyak dan batu bara. Meskipun demikian, pengembangan energi panas bumi menghadapi sejumlah kendala, termasuk regulasi yang sebelumnya melarang eksplorasi di kawasan hutan konservasi, tingginya biaya investasi, minimnya insentif, serta infrastruktur yang kurang memadai. Pemerintah telah menetapkan target kapasitas terpasang sebesar 10.000 MW pada tahun 2025, sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan menjadi 5% dari total konsumsi listrik nasional. Dengan langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, peningkatan investasi, dan kolaborasi internasional, energi panas bumi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional dan keberlanjutan pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dari kelompok 5 bermanfaat bagi para pendengar serta kalian semua yang membutuhkan informasi tentang panas bumi. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.